Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Karena kita sekarang lagi di bulan suci Ramadan. Dan di edisi yang kali ini, di kurma kali ini, kuliah Ramadan kali ini, saya masih di kedatangan tamu yang sama di tahun yang lalu. Tamu yang sama. Dan ini aja. Ini Gus Ahmad atau Lukman, enggak, Pak? Oh iya. Saya Pak, pripun Pak? Oh, saya. Alhamdulillah. Sore ini kita mau bahas ini. Sebenarnya hal ini banyak sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita sendiri mungkin mengalaminya. Kadang manusia itu sering overthinking terhadap segala sesuatu ataupun segala hal yang sebenarnya itu cuma halu gitu loh Pak. Sesuatu yang kita buat, yang kita glorifikasi oleh bayangan kita sendiri gitu. Dan itu sebenarnya menjadi momok buat kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari atau dalam bikin plan-plan kedepannya gitu kan, sebenarnya menjadi beban mental. Dan ada satu istilah yang lagi ngetren dan banyak dibahas, yaitu mindfulness sekarang. Mindfulness itu dalam artian yang pendek yang saya tahu itu sebenarnya menghadirkan diri atau secara garis besar itu sadar penuh terhadap hal yang kita lakukan pada detik ini, saat ini, dan di sini. Dan itu dalam perspektif Islam ada nggak sih sebenarnya konsep itu ataupun teori itu sebenarnya dalam Islam? Sangat ada. Pertama, ya terima kasih dulu. Sebenarnya saya tidak mau terjebak pada konsep itu ya, mindfulness. Apa itu saya nggak tahu dari mana. Tapi yang jelas kalau di dalam Islam kesadaran itu menjadi kunci di dalam kita beragama. Jadi kesadaran, apalagi kesadaran akan waktu ya. Jadi ada di kitab Tabaqatul Auliya itu disebutkan begini, orang yang terpenjara masa depan atau yang terpenjara masa lalu, dia tidak akan pernah beruntung di masa kininya. Itu kan sama sebagaimana yang ini kan yang disampaikan oleh Habib tadi itu, bahwa kekinian itu yang paling penting. Jadi kalau dalam virus itu bilang zahidan fima sayati nasiyan maqot maudo gitu. Apa itu? Itu kata virus dalam itu ya, apa? Bintang Arab Timur Tengah. Iya, Libanon. Ya. Libanon itu pernah menyanyikan satu lagu dari Khalil Gibran yang salah satu liriknya kan begitu, zahidan fima sayati nasiyan maqot maudo. Jadi dia sangat fokus ke hari ini dan ke detik inian dan ke disinian gitu, disadari dengan penuh. Kesadaran, kata kuncinya kesadaran, kata kuncinya ya. Karena kan sebagian orang itu mungkin terlalu takut, misalnya dia memiliki angan-angan itu terlalu takut karena dibebani oleh masa lalu yang mungkin secara nggak sadar itu sangat berpengaruh di alam bawah sadarnya gitu. Secara psikologis kan seperti itu. Kadang karena kan selama ini kita itu diajari seperti ini sebenarnya. Dalam keadaan emosi kita tuh diajari biasanya cuma kasih 4 jurus biasanya. Yang pertama kita disuruh biasanya orang kalau menasihati kita tuh meredam itu menekan sampai dasar yang paling titik paling bawah, dan itu bahaya, itu bisa meledak suatu waktu kayak bom waktu gitu. Yang kedua kita bilang ya udah luapkan aja, ada yang bilang luapkan aja, dan itu lebih bahaya, kita bisa melakukan hal-hal yang tanpa terkontrol gitu kan. Dan yang ketiga kita lebih mungkin kalau saya bilang itu reframing. Jadi kita tuh memandang sesuatu itu mungkin emosi mungkin begini dipandang dengan cara yang lain, padahal itu sebenarnya cuma pengalihan. Reframing.
Dan yang terakhir ini saya lupa, nggak tahu. Kalau dalam Islam yang seperti ini em, harus dengan frame kesadaran ilahiyah gitu. Jadi kesadaran ilahiyah ya dalam frame 5 itu billah, lillah, billah, minallah, ilallah. Nah, dengan framing itu kemudian kita tidak perlu untuk membuang, menekan atau apa, tapi kita terima gitu dengan Penerimaan. dengan penuh kesadaran gitu. Nah, kesadaran dimaksud ya kesadaran ilahiyah ini sebenarnya. Nah, kesadaran ilahiyah ini bisa terbuka kalau hijab-hijab keegoan kedirian kita itu habis. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah selama ini kenapa dalam melewati kesejarah kita yang itu menemui banyak hal macam-macam baik senang atau susah, itu seringkali justru kontraproduktif terhadap pembangunan kejiwaan kita karena kita terhijab oleh namanya ego itu. Kaifa yasriful qalbun al-aqwanu muntabiqatu fi mir'atih gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi bagaimana hati itu bisa bersinar kalau cerminnya kemudian masih terlekati oleh hal-hal yang bersifat akwan gitu, yang bersifat zahirullah. Nah, ini sebenarnya kuncinya di situ sebenarnya kuncinya. Kesadaran ilahiyah itu kuncinya. Mungkin itu apakah sesuai dengan yang dimaksud mindfulness atau enggak, tapi saya hanya konsisten istiqomah dalam kajian Islam itu ada namanya kesadaran suhudul haq, sebuah persaksian akan Allah di setiap momen gitu, di setiap momen, dan itu mengandaikan fana, hilangnya diri gitu. Sebenarnya banyak. Kalau saya mandang itu malah banyak hal yang mungkin itu artinya itu mirip-mirip dan berdekatan. Misalnya tentang konsep ridho, tentang konsep ikhlas, dan lain sebagainya. Itu bahkan sangat melimpah dalam Islam itu. Iya. Mungkin cuma apa ya, belum diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa kekinian aja. Ya, kata kuncinya sebenarnya paling itu ya ikhlas itu sebenarnya. Ikhlas. Jadi mungkin terakum dalam Qul huwallahu ahad, Allahu samad itu. Jadi Qul huwallahu ahad, Allah yang tunggal, yang orientasinya ya juga ke Allah, yang punya daya juga Allah, itu kan ahad kan begitu. Jadi ikhlas itu ya billah walillah itu. Minallah, kesadaran minallah ilallah, billah itu kesadaran ikhlas. Jadi suhudul haq sama ikhlas itu ya sebenarnya hanya beda penyebutan gitu ya ikhlas itu ikhlas. Cara melatih misalnya kan orang itu paling susah, orang itu buat ikhlas, menurut saya pribadi buat rela, buat ridho itu kan sesuatu yang abot. Kalau dalam mindfulness itu ada beberapa trik dan tips, diantaranya itu adalah meditasi. Caranya itu dengan meditasi. Mungkin Islam memiliki tafakur, ning, ya masuk ke dalam keningan. Jadi hanya dengan tafakur itu kita bisa mencapai kesadaran itu. Tanpa tafakur sulit. Makanya tafakur itu kalau dalam tradisi agama kita kan lebih baik daripada 70 tahun ibadahnya abid itu. Karena apa? Karena ya bagaimana kita bisa melepaskan kemelekatan di hati kita kalau tanpa tafakur? Bagaimana kita menanamkan rasa keagungan Tuhan tanpa tafakur? Tak mungkin, sulit sekali. Untuk mempunyai daya kejut kemudian muncul kesadaran yang ilahiyah itu sulit sekali tanpa tafakur. Hampir tidak bisa. Tadabbur, tafakur. Zikir itu juga termasuk. Ya zikir dalam pengertian apa nih? Zikir itu mungkin sebagai stimulus
awal. Zikir itu kan ada macam-macam tuh, ada zikir lisan, ada zikir qalb, ada zikir siri, hobi itu. Nah, bagi saya tafakur itu ya bagian dari zikir sebenarnya, sendiri, ya? bagian dari zikir sendiri. Jadi semacam tafakur. Kalau zikir lisan itu supaya hati kita zikir dan kemudian menjadi apa word of view gitu. Zikir misal kita zikir la haula wala quwata illa billah gitu. Itu akhirnya menjadi kesadaran kita gitu, bukan hanya menjadi ucapan hati atau lisan kita, tapi menjadi satu kesadaran kita, ketotalitasan kita. Bila kita bicara bismillah ya menjadi totalitas gitu, dengan bismillah kita. Ya sebenarnya fungsinya itu sebenarnya zikir. Nah itu seperti sama kayak sebenarnya kita dalam beberapa peribadatan kita itu kan dituntut buat fokus. Mindfulness kan salah satu titik fokusnya, titiknya itu karena fokus. Misalnya dalam sholat kan kita sebenarnya kita enggak apa ya, gimana caranya kita itu enggak terjebak pada ritual belaka. Kan poinnya itu ada di penghayatan tadi itu mungkin. Ya poinnya kesadaran Allah itu sebenarnya. Kalau khusyuk itu menjadi tujuan juga kalah. Khusyuk itu lebih pada rasa. Rasa itu hanya menghantar, tapi bukan tujuan. Gitu. Misal sholat gitu, kok rasanya enak, kemudian ketika rasanya hilang ada sesuatu yang kemudian dia hilang. Padahal ya akhirnya yang maksud itu rasa, yang matlub itu rasa. Padahal la maujuda la maksuda illallah la matluba illallah, itu konsep dasarnya. Jadi sebenarnya banyak yang melimpah mindfulness ini mungkin dalam Islam itu banyak. Ya inti dengan berbagai macam tadi. Saya nggak tahu apa itu mindfulness itu nggak tahu apa. Yang jelas kalau di dalam Islam adanya masyhudul haq, ada namanya ikhlas, kemudian ada namanya tauhid gitu. Ya itu saya kira aplikasinya ke semua sektor kehidupan manusia. Tauhidul af'al. Saya pernah dengar itu Pak, ada istilah, pernah baca di mana ya? Ada istilahnya tauhid al-af'al. Kan paham enggak itu? Saya pernah dengar. Gimana itu? Nah, makanya itu pernah baca ya tauhidul af'al itu, jadi kita tuh apa ya? Segala bentuk gerakan kita itu sebenarnya kembalinya ke satu itu tadi. Bukan terjebak pada ritual dan tuntutan, hanya tuntutan belaka, tapi pada penghayatan, penerimaan fitrah kita sebagai manusia. Ya memang begitu. Jadi ujung-ujungnya semua aktivitas manusia kan ujung-ujungnya kan kembali menjadi hamba yang sehamba-hambanya. Hanya itu ujungnya. Jadi tugas utamanya itu belajar apapun sebenarnya, ya belajar menjadi hamba yang baik. Makanya di dalam doa Allahumma inna ala dzikrika wa husnika wa husni ibadatika, jadi penghambaan yang baik, jadi hamba yang baik. Dan lagi-lagi nanti kalau toh berada di dalam satu makom itu ya tidak boleh diaku-akukan gitu. Ya semuanya kembali lagi la haula wala quwata illa billah. Jadi pengakuan itu menjadi habis semua, udah enggak ada. Ilahnya itu yang kita mainkan, yang muncul. Dan orientasinya lillah. Yang untuk kelillah saja dan billah saja udah kerepotan orang. Repot. Nah, kenapa kemudian seringkali orang gelisah di masa kininya karena masa lalu dan masa depannya? Ya karena tadi itu ya dia terpenjara oleh waktu. Dia terpenjara oleh masa depannya dengan impian-impiannya, terlekati oleh harapan-harapannya. Kemudian dia trauma ya karena terpenjara oleh masa lalunya. Gitu. Tidak ikhlas, gitu. Tidak ridho, tidak pasrah. Gitu. Ada ridho, ada ikhlas, pasrah. Itu sebuah senjata agar supaya kita bisa merayakan kebersyukuran di kekinian kita itu.
Yang paling penting itu merayakan kebersyukuran keinginan kita, sehingga kita tidak takut menghadapi masa depan, juga tidak trauma untuk menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu hanya untuk mengambil hikmah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat wal tangdur nafsun ma qaddamat gitu. Jadi bukan untuk kemudian kita trauma, bukan, tapi untuk mengambil hikmah pelajaran. Sebab dia tidak hanya masa lalu sebenarnya. Relasi makhluk yang tersistematis dan rumit ini sebenarnya adalah relasi-relasi saling belajar, relasi saling belajar. Kulli syai'in ayatun, setiap sesuatu itu adalah tanda. Tanda itu selalu menyimpan makna yang ingin disampaikan. Nah, tugas manusia ini ketika menghadapi tanda-tanda ini adalah mengungkap takbir pesan-pesan itu untuk menjadi yang lebih dewasa, menjadi lebih baik gitu. Sehingga kalau semua ini dimaknai belajar itu akhirnya yang bagi orang kelihatan musibah, bagi orang yang punya cara pandang seperti itu bisa jadi ini sebuah rahmat dan nikmat gitu. Tidak mungkin kita akan masuk ke makom sabar kalau tidak dikasih satu medan perjuangan ya gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi apapun menjadi pembelajaran, apapun menjadi bukan sesuatu yang perlu digelisahkan, karena sebenarnya semua sudah baik-baik aja ya itu. Ini tinggal bagaimana kita menyikapinya, memaknainya, tinggal memaknai tanda-tanda itu kayak apa. Kan kita sudah dituntun bahwa semuanya itu dari Allah, dan sesuatu Rabbana ma khalaqta hadza bil batil. Kalau apapun yang diciptakan oleh Allah itu pasti tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Kalau toh ada sia-sia karena manusianya yang bukan ininya, manusianya yang ini tidak bisa menangkap dengan baik, tidak bisa mengolah dengan baik. Itu baik semesta maupun fakta-fakta kenyataan, kejadian-kejadian yang kita hadapi itu kan juga ciptaan Allah sebenarnya. Itu entah itu yang dimaksud mindfulness itu atau enggak, saya konsisten dengan tradisi di ini Islam itu begitu. Ya, saya memang yang kayak tadi saya pikir itu, ya entah ini benar atau enggak, baru banyak konsep-konsep dalam Islam seperti ridho, ikhlas, pasrah dan lain sebagainya itu sebenarnya yang mengarah ke sana. Bahkan Islam itu lebih kaya akan itu. Oh iya, dan dunia Barat itu sedang mencari permata ini. Jadi permata yang sekarang lagi tidak dilirik oleh sebagian saudara-saudara kita, justru agak dijauhi itu. Padahal itu sebenarnya permata yang dicari oleh dunia gitu. Dikala masyarakat dunia sudah mengalami titik jenuh gitu. Titik jenuh. Makanya orang banyak tradisi Barat itu mencari tradisi Timur untuk menjawab kegelisahan hidupnya. Sekarang ini Islamisasi di Barat itu luar biasa sekarang, luar biasa. Itu menandakan bahwa sisi esoteris Islam yang kita bincangkan tadi itu sebenarnya sesuatu yang universal. Sesuatu yang universal itu bisa diterima oleh semua peradaban manapun. Cuma selama ini kita kadang-kadang saya lihat kurang mengapresiasi sisi esoteris ini. Justru yang diapresiasi itu sisi-sisi yang eksoteris, yang kemudian merayakan glorifikasi gitu, kemuliaan dan macam-macam dan lain sebagainya. Nah, ini justru yang disayangkan. Harusnya antara eksoteris sama esoteris itu bisa berjalan seiring. Antara, kalau dalam bahasa Islam itu antara syariat, thariqah dan hakikat itu tidak boleh dipisah, tidak boleh
bisa harus disatukan, harus sinergis gitu. Holistik. Ya, hakikat harus masuk di syariat, syariat juga harus diperkaya, dimaknai oleh hakikat gitu. Ya, namanya kayak habis banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata mindfulness itu kayaknya memang banyak dalam Islam, cuma kadang kita sebagai orang Islam sendiri itu yang enggan untuk mengkaji itu secara mendalam. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Gus Hato menanggapinya. Sama-sama. Kuliah singkat Singkat. yang singkat ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.